Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah keluarga di malam hari ini pada hari Rabu 16 September 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasa takut adalah salah satu bagian dari emosi yang diberikan Tuhan bagi kita. Siapapun orangnya, bahkan hamba Tuhan sendiri, pasti pernah mengalami rasa takut dalam hidupnya. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Elia. Dengan segala kehebatan dan ketangguhannya dalam membuat mukjizat dan melawan orang-orang yang menyembah dewa Baal, toh ia pernah merasakan atau menghadapi rasa takut yang luar biasa. Itulah yang kita lihat dalam nas hari ini. Mengapa Elia mengalami rasa takut yang luar biasa? Karena ia sedang mengalami ancaman terhadap nyawanya. Apa penyebabnya? Karena istri Raja Ahab waktu itu yang bernama Izabel, yang terkenal kejam dan bengis, sudah membunuh puluhan bahkan ratusan nabi Allah. Dan sekarang gilirannya Nabi Elia. Izabel adalah dedengkot yang sangat anti terhadap pengikut Tuhan. Dan Izabel pun tidak pikir panjang, langsung memberangus semua nabi yang melawan dia.
Dan kini giliran Nabi Elia yang dia ancam, bahkan dia berencana untuk membunuh Nabi Elia. Saudara-saudaraku, ancaman Izebel terhadap Elia ini membuat Elia merasa ketakutan. Karena ialah satu-satunya nabi yang masih tersisa. Karena rasa takut ini, maka dia pun melarikan diri ke padang gurun. Dia takut dan akhirnya depresi. Itu sebabnya Elia pernah berkata, lebih baik ia mati saja. Di pasal 19 ayat 4 dikatakan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Lalu malaikat Tuhan menyentuh dia dan menyuruh dia makan dan minum, karena perjalanannya untuk melarikan diri masih panjang. Lalu ia makan dan minum. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Horeb. Dan ia singgah terlebih dahulu di sebuah gua. Lalu Tuhan menanyakan Elia, "Apa kerjamu di sini? Ngapain kamu ada di sini?" Lalu Elia pun menjawab dengan nada yang kelihatannya agak kesal dan putus asa. Dia berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabimu dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang tersisa, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara-saudara, Allah mengerti bagaimana penatnya perasaan Elia. Perasaan penat yang menyesakkan dadanya, yang membuat dia hampir putus asa. Tuhan tahu pergumulan Elia. Dan Tuhan sebenarnya mengizinkan Elia menghadapi berbagai kesulitan itu, bahkan nyawanya sekalipun terancam. Namun Tuhan tidak membiarkannya mati sia-sia. Tuhan sangat mengasihi Elia karena dia tetap setia melayani Tuhan. Kuasa Allah begitu nyata menyertai Elia dengan didahului tanda-tanda alam, mulai dari angin badai, gempa, api, dan angin sepoi-sepoi, seperti dalam nas hari ini. Walau saat itu Elia belum langsung melihat Tuhan, namun ia akhirnya merasakan bahwa Tuhan tetap menjagainya, bahwa Tuhan tetap melindunginya, bahwa Tuhan tidak membiarkan dia mati di tangan Izebel. Saudara-saudaraku, ada hal menarik dari cara Allah menjagai dan menguatkan hati Elia. Bukannya disuruh istirahat atau menarik diri dari tugas pelayanan, Allah justru menambahkan tugas baru bagi Elia. Disebutkan firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram," dan seterusnya. Terasa agak aneh ketika mendengar firman itu. Keinginan Elia barangkali ingin berhenti sejenak dari pelayanan karena nyawanya terancam dan jiwanya penat. Namun Allah justru menghendaki Elia untuk tetap melanjutkan tugas pelayanan berikutnya. Untuk kita mungkin itu terasa tidak masuk akal. Tetapi bagi Allah itu adalah cara terbaik agar motivasi pelayanan Elia tetap kuat meski nyawanya harus terancam. Dan pada akhirnya Elia pun terhindar dari rancangan jahat Ratu Izebel. Bahkan ia tidak mengalami kematian seperti manusia yang lain, melainkan ia langsung terangkat ke sorga. Jemaat yang terkasih, menjadi orang benar seperti Nabi Elia mungkin tidak akan selalu berjalan mulus. Malah akan ada orang-orang yang akan membenci, bahkan mengancam jiwa kita. Hidup dalam kebenaran akan selalu menghadapi tantangan. Mungkin saja kita akan mengalami ketakutan
mengalami kelelahan, penat, depresi, stres ketika kita berusaha hidup dalam kebenaran atau ketika kita menegakkan kebenaran. Namun pengalaman iman Elia memberikan kita inspirasi bahwa Allah akan tetap setia mendampingi, menguatkan, dan menjagai serta memampukan orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan, orang-orang yang setia melakukan kebenaran dalam hidupnya. Dan memang sudah menjadi sebuah konsekuensi bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, akan ada orang-orang yang membenci, akan ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Namun jangan pernah berputus asa, jangan menarik diri dalam melayani Tuhan. Sebab apa? Tuhan akan senantiasa setia mengasihi dan menjaga kita. Jangan pernah mundur hidup di dalam Tuhan ataupun hidup melayani Tuhan. Jangan pernah mundur menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena mungkin saja akan ada perkara yang lebih besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita sebagaimana Tuhan lakukan kepada Nabi Elia. Tetaplah berjuang demi Tuhan. Niscaya Ia akan membela, menjagai, dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pengalaman yang luar biasa yang dirasakan oleh hamba-Mu Nabi Elia ketika dia berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk menegakkan keadilan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak menyukai, seperti Ratu Isabel yang bahkan mengancam nyawa Nabi Elia yang sampai membuat dia ketakutan dan depresi. Dia sebenarnya ingin menghindar untuk melayani Tuhan, tapi justru Tuhan memberikan tugas yang baru. Justru Tuhan tetap memanggil Elia untuk tidak berputus asa, untuk tidak mundur dari melakukan kebenaran. Dan ternyata Tuhan begitu baik. Engkau menjagai orang-orang yang setia kepadamu, orang-orang yang setia melayani Tuhan, orang-orang yang setia dengan imannya, orang-orang yang setia dengan hidup dalam kebenaran. Biarlah kami juga ya Tuhan sebagai pengikut Kristus, ketika kami melakukan dan menegakkan kebenaran, konsekuensinya akan ada orang yang tidak menyukai, bahkan yang akan membuat rancangan jahat kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan memampukan kami menghadapi kesulitan itu. Dan ada rancangan besar yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.